orang yang butuh, ya. Dan kalau seperti ini keadaannya, sholat dilakukan tetapi tidak membuahkan kemuliaan akhlak, sesungguhnya dia termasuk orang yang lalai dari sholat yang dilakukannya, dan karena itu ia tetap celaka. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat menjadi ibadah yang sudah pasti ya dilakukan oleh seorang muslim, ya mestinya demikian, karena sholat ini merupakan kewajiban yang tegas sekali, ya, pernyataan atau ketetapan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ya, Allah berfirman demikian, sesungguhnya sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya gitu, ya. Maka ia termasuk, sholat ini termasuk satu dari rukun Islam, ya, arkanul Islam, di mana setiap muslim semestinya ya melakukan ya 5 rukun Islam itu, ya, meskipun ada bagian tertentu yang dibersamai dengan syarat seperti zakat dan haji gitu. Tapi setiap muslim dia mesti bersyahadat, setiap muslim dia mesti mengerjakan sholat, setiap muslim dia mesti berpuasa Ramadan, ya. Untuk zakat dan haji ada syarat, ya, ketentuan berkaitan dengan aspek kemampuan, ya, nilai harta dan seterusnya. Baik, tentang sholat ini tentu yang diharapkan bukan sekedar mengerjakannya, karena kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ibadah sholat ini adalah mendirikannya atau menegakkannya. Misalnya kita baca di ayat 45 surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45, wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan tentang ciri orang-orang bertakwa di awal surat Al-Baqarah itu, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa itu mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Nah, maka perhatikan aspek ini. Yang Allah perintahkan adalah mendirikan sholat atau menegakkan sholat dan tidak sekedar mengerjakannya. Kenapa mesti coba kita cermati betul pemaknaan mendirikan sholat ini dan tidak sekedar mengerjakannya? Karena kita menemukan juga apa yang Allah sampaikan di dalam Quran, bahwa orang yang sebatas mengerjakannya maka tidak ada jaminan selamat kalau itu sekedar ia kerjakan. Karena sekedar mengerjakannya, ia belum tentu ia betul-betul menghayati sholat yang ia kerjakan itu, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku, ya, pribadinya maupun saat berinteraksi dengan manusia. Ya, dari mana kita dapatkan itu? Ya, Anda bisa baca di dalam surat Al-Ma'un bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Bukankah al-musallin secara bahasa, secara etimologis adalah orang-orang yang sholat, tetapi Allah mengungkap maka celaka orang-orang yang sholat. Tentu ada keterangannya pada ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yakni mereka yang lalai dari sholatnya. Jadi pelaku sholat belum tentu selamat, yakni tatkala ia mengerjakan sholat tetapi dengan kelalaian. Bagaimana ia mengerjakan sholat tetapi lalai dari sholat yang ia lakukan? Perhatikan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, maka kita akan menemukan jawabannya, bahwa yang dimaksud orang yang lalai dari sholatnya itu meskipun sholat ia kerjakan tetapi tidak menumbuhkan akhlak yang baik, baik secara pribadi maupun akhlak yang baik saat ia bergaul dengan manusia. Di ayat-ayat sebelumnya disebutkan, ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, baru fawailil musallin. Menghardik anak yatim, tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Maka ini berarti ada problem sosial yang terjadi, tapi ia tidak peduli, apalagi sampai berkontribusi meskipun sholat ia kerjakan. Atau di ayat berikutnya,
ya, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, berlaku riya dan enggan memberikan barang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka ini berarti meski ia sholat tetapi tidak ada ketulusan, dia tidak menjadi pribadi yang ikhlas, dia orang yang dominan dengan sifat riya, mengharapkan pujian, penghormatan, pengakuan dari orang lain dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Begitupun ia enggan memberi barang yang bermanfaat bagi orang lain, pelit, bakhil, ya. Jadi dia orang yang berat sekali untuk berbagi, berat sekali untuk memberi kepada orang-orang yang butuh, ya. Dan kalau seperti ini keadaannya, sholat dilakukan tetapi tidak membuahkan kemuliaan akhlak, sesungguhnya dia termasuk orang yang lalai dari sholat yang dilakukannya, dan karena itu ia tetap celaka. Maka dirikanlah sholat. Dan bagaimana mendirikan sholat itu? Kerjakan sholat dengan memenuhi syarat, rukun dan adab-adabnya sampai kekhusyuannya, dan kalau dilakukan dengan kualitas yang demikian pasti memberikan pengaruh kepada kebaikan kualitas hati dan kebaikan kualitas perilaku kita saat berhubungan dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.